Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Perancangan Sistem Pemberian Nutrisi Hidroponik Otomatis berdasarkan tingkat kehijauan daun pada tanaman sawi pagoda. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Agustian dengan subjudul Perancangan Sistem Deteksi Tingkat Kehijauan Daun menggunakan pengolahan citra dengan metode Green Chromatic Coordinate. Perkenalkan, saya Arinda Dwi Wahyu dengan subjudul Perancangan Sistem Penambahan Nutrisi AB Mix pada Media Hidroponik menggunakan metode kontrol fase. Perkenalkan, saya Denny Onreskiano dengan subjudul Perancangan Sistem Kontrol Nutrisi AB Mix dan Derajat Keasaman pada Media Hidroponik. Subjudul yang pertama yaitu Perancangan Sistem Deteksi Tingkat Kehijauan Daun menggunakan pengolahan citra dengan metode GCC. Perancangan sistem itu sendiri ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk diagram blok yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kemudian untuk proses yang terjadi pada sistem ini yaitu sistem deteksi, pengolahan konsentrasi nutrisi target, dan akuisisi data. Deteksi sendiri terbagi menjadi 3 proses yaitu penangkapan gambar, masking gambar, dan pengolahan nilai GCC dari gambar. Pengolahan konsentrasi nutrisi menggunakan 4 data yaitu nilai GCC, luas tanaman, intensitas cahaya, dan waktu penanaman untuk menghasilkan konsentrasi nutrisi target. Dan proses akuisisi data menghasilkan data berbentuk PDF yang dikirim ke Google Drive seperti berikut. Selanjutnya merupakan proses pengambilan gambar, di mana pada proses ini menggunakan kamera Raspberry Pi yang dihubungkan kepada Raspberry Pi dengan hasil tanaman sebagai berikut. Proses selanjutnya yaitu proses masking. Proses ini digunakan untuk memfilter warna hijau pada tanaman dan membuang warna selain hijau dari daun dari tanaman sawi pagoda. Proses ini adalah menentukan nilai HSV atas dan HSV bawah sehingga akan menunjukkan gambar sesuai pada video berikut. Proses Raspberry Pi merupakan proses utama dalam sistem ini, di mana Raspberry Pi akan menerima data kiriman dari Arduino, kemudian akan mengambil gambar dan memproses gambar. Setelah mendapatkan nilai GCC, data tersebut akan dilanjutkan pada proses pengolahan nutrisi target yang dikirimkan balik ke Arduino. Pada proses akuisisi data, seluruh data masukan akan dibentuk dalam file PDF yang akan dikirim ke Google Drive berdasarkan jam dan waktu pemrosesan gambar tersebut. Pada peletakan komponen pada sistem ini, Raspberry Pi dan kamera diletakkan 16 cm di atas tanaman, dengan sensor loop diletakkan di bagian bawah, penjepit dari talang untuk menangkap besar intensitas cahaya dalam menentukan pengaruh gangguan dari sinar matahari. Peletakan ini memungkinkan untuk menangkap gambar dengan hasil yang baik dengan seluruh noise yang ada, dan gambar akan menghasilkan nilai GCC yang paling baik. Berikut merupakan gambar dari diagram blok sistem. Sistem ini akan menggunakan microcontroller Arduino Mega Pro 2560 dalam pengolahan data sensor dan proses logika fuzzy. Input dari sistem ini adalah nilai target konsentrasi nutrisi, nilai konsentrasi aktual, dan volume aktual. Nilai konsentrasi aktual didapatkan dari pembacaan sensor TDS yang digunakan dalam sistem, dan nilai volume aktual didapatkan dari pembacaan sensor ping parallax. Output dari sistem dengan menggunakan logika fuzzy ini adalah konsentrasi nutrisi yang harus dibuat dan juga ditambahkan. Selain itu, output juga berupa volume yang harus ditambahkan ke dalam sistem dengan nilai selisih antara volume set sebesar 15.000 ml dikurangi dengan volume rate. Konsentrasi dan volume nutrisi yang sudah selesai dibuat akan ditambahkan ke dalam bak penampungan dengan menggunakan pompa 12 volt yang nyala matinya itu akan diatur dengan menggunakan aktuator delay. Sistem kontrol fuzzy yang ada di dalam sistem itu akan berjalan apabila selisih antara nilai konsentrasi nutrisi aktual dari pembacaan sensor dan nilai konsentrasi target itu lebih dari 20 ppm. Apabila input masuk ke dalam sistem fuzzy, itu akan ditandai dengan pemberitahuan fuzzy processing dalam tampilan LCD pada sistem. Bisa dilihat pada gambar berikut. Setelah tahap fuzzy processing yang ditandai dengan inisiasi fuzzy, akan ditentukan dan didapatkan keputusan mengenai jumlah konsentrasi nutrisi dan volume yang harus ditambahkan ke dalam bak penampungan larutan nutrisi. Berikut merupakan senarai program dalam menjalankan proses kontrol fuzzy. Metode kontrol fuzzy Sugeno ini mempunyai 3 input yang digunakan sebagai variabel fuzzy, yaitu ada ppm set, ppm aktual, dan volume aktual.
Setelah tahap perhitungan bobot dari masing-masing fungsi keanggotaan, akan menggunakan fungsi implikasi min dalam memperoleh nilai minimum dari 3 pembobotan yang dipasangkan. Setelah didapatkan fungsi min dari tahap falsifikasi, kemudian masuk ke dalam tahap fuzzy rules, di mana pada sistem ini menggunakan 9 fuzzy rules. Setelah itu, tahap terakhir yaitu defalsifikasi. Tahap defalsifikasi pada sistem ini menggunakan metode weight of average. Pada subsistem perancangan sistem kontrol nutrisi abemik dan derajat keasaman pada media hidroponik digunakan 2 metode kontrol, yaitu metode kontrol PI dan metode kontrol on-off. Pada perancangan subsistem ini digunakan beberapa komponen, seperti potentiometer sebagai input posisi motor DC, sensor pH 4502C sebagai input derajat keasaman, dan mikrokontroller Arduino Mega Pro 2560 sebagai pemroses metode kontrol PI dan on-off. Untuk aktuator, digunakan pompa larutan pH up dan pH down sebagai aktuator pengendali pH, driver motor L2986 dan motor DC sebagai pengendali keran tetes nutrisi, serta pompa air sebagai pengendali volume air pada pembuatan nutrisi otomatis dengan berbasis timer. Proses sistem pembuatan nutrisi diawali dengan pendeteksian target konsentrasi nutrisi berdasarkan tingkat kehijauan daun. Kemudian dilakukan proses fuzzy sehingga didapatkan keluaran konsentrasi dan volume yang hendak diproses. Dari masukan ini, proses dilanjutkan dengan penambahan air pada pembuatan nutrisi dan penambahan nutrisi A dan nutrisi B, kemudian hasil pencampuran dialirkan ke dalam media hidroponik. Cukup sekian terkait hasil pengujian dan perancangan yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.